Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Surat Sajdah, surat ke-32 ayat 10-11. Barangkali sering kita dengar setiap subuh Jumat bagi yang mendengarnya. Mari kita terjemah dulu. Waqalu, dan berkata mereka, Aidza, apakah idza apabila dhalalna, telah hilang, telah lenyap kami, fil ardi, masuk ke dalam bumi atau ke tanah, inna, apakah kita ini lafi khalqin jadid, akan berada dalam ciptaan yang baru, bal hum biliqa'i rabbihim kafirun, bahkan hum, mereka itu, biliqa, terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka, kafirun, mereka kafir atau ingkar. Qul, katakanlah, yatawaffakum, katakanlah ya Muhammad, yatawaffakum malakul mauti, malaikat maut akan mewafatkan kamu, alladhi yukila bikum, yang telah diserahkan untuk mencabut atau mengeluarkan nyawamu, thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ayat ini menurut para ulama-ulama tafsir adalah munculnya perkataan ini daripada orang-orang kafir musyrik yang bermula orang-orang Quraisy Makkah kafir, di mana mereka membantah Nabi karena Nabi menyampaikan setelah hidup ini mati, setelah mati hidup lagi, dikumpulkan, disidang, dihadiri, dimintai pertanggungjawaban, diberi balasan oleh Allah yang telah menciptakan. Ada yang berakhir di surga atau an-nar, ada pula nanti yang di jannah, di surga. Nah, orang-orang kafir ini tidak percaya. Mereka mengingkari, bahkan dituduhnya Nabi gila dan berbagai macam tudingan-tudingan lain. Malahan mereka heboh. Sering dibaca imam tuh, amma yatasaalun anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Intinya surat itu menyatakan bahwa mereka itu hebohlah tentang an-naba'il 'adzim, berita yang sangat besar, itu setelah mati kita hidup lagi. Bagi mereka itu berita yang luar biasa, sehingga viral di mana-mana ketemu, di mana berjumpa, di mana bersua. Yang mereka bicarakan adalah Muhammad berkata setelah mati kita hidup. Jadi ayat ini, qalu, mereka berkata, merekanya orang kafir, orang musyrik, berkata mereka itu, aidza, apakah apabila kita dhalalna artinya hilang, lenyap, masuk sehingga tidak nampak lagi, namanya dhalalna.
apakah apabila kita telah hilang lenyap, hilang dan pergi daripada pentas kehidupan ini, kemudian jasad kita dimasukkan ke tanah, ke bumi, dan lama-lama tidak ada lagi, hancur, tinggal tulang belulang atau daging-daging yang berserakan. A'inna lafi khalqin jadid. A'inna, apakah sesungguhnya kita benar-benar berada dalam ciptaan yang baru lagi. Ciptaan baru adalah jasad kita akan diciptakan lagi. Dan ini mereka ingkari. Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, tidak yakin kepada kemahakuasaan Allah yang telah memulai penciptaan segala sesuatu. Kita, orang-orang yang dianugerahi keyakinan kepercayaan itu, bersyukur kepada Allah bahwa perjalanan hidup kita adalah setelah dunia ini mati, setelah mati berada di barzah. Setelah sekian lama di barzah, Allah yang telah menciptakan kita membentuk jasad baru kita. Jasad baru, namanya khalqin jadid, penciptaan jasad baru lagi. Lalu dikembalikan ruh. Setelah itu digiring untuk berkumpul suatu tempat namanya mahsyar, bertemu bersua dengan Allah untuk dihisab, disidang, diadili, diminta pertanggungjawaban, lalu beri balasan. Ini yang mereka ingkari. Inna, apakah kita benar-benar berada dalam penciptaan baru lagi? Bal, bahkan mereka itu sebenarnya biliqa, liqa perjumpaan, persuaan. Bahkan sebenarnya mereka liqa, bersua, berjumpa dengan Tuhan yang telah mencipta mereka itu, mereka kafir, mereka ingkari. Liqa. Orang-orang yang tidak percaya bahwa dia akan liqa, bertemu, bersua dengan penciptanya, lalu sang pencipta itu akan memintai pertanggungjawaban, kemudian diberinya balasan. Orang-orang yang tidak percaya ini orang kafir. Karena hari kiamat disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Fathul Qadir oleh Syukani. Dapat kita ambil patinya bahwa kiamat itu adalah awal akhirat, kemudian habis semua, lalu ringkasnya jasad kita dibikin baru, namanya kebangkitan, hidup lagi, kemudian berkumpul di mahsyar, disidang, diadili, diberi balasan. Ini namanya liqa, hari persuaan, hari perjumpaan dengan Allah, yang prosesnya diawali dengan kiamat. Ya, prosesnya diawali dengan kiamat. Liqa. Kita diajari doa oleh ulama. Salah satu doanya adalah agar Allah menjadikan sebaik-baik hari-hari kita hari bertemu dengan Allah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku, umur yang akhir, sebaik-baik amalanku penutupnya, karena amalan itu dinilai dengan penutupnya. Husnul khatimah ke kita atau su'ul khatimah. Wa khaira ayyami, dan jadikanlah sebaik-baik hariku, yauma alqaka fi, pada hari alqa, aku menjumpaimu, bertemu denganmu, untuk mempertanggungjawabkan apapun yang aku kerjakan, lalu menerima balasan. Namanya itu liqa. Nah, siapa saja yang kafir atau ingkar atau bangkang tidak percaya, orang-orang ini adalah salah satu
orang yang berada dalam kerugian yang sangat besar. Dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah, pernah saya susun dulu, ada lebih 24 orang-orang yang dinyatakan merugi. Yang kelimanya khasira atau khasiru atau khusran. Di antara orang-orang yang sangat merugi, dan itu akan mereka sesali nanti sebenar-benar penyesalan, adalah orang-orang yang mengingkari, mendustakan, tidak percaya berjumpa dengan Allah. Sebagaimana surat Al-An'am, surat ke-6, ayat ke-31, qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah. Sungguh merugilah alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan, artinya tidak percaya. Mendustakan, tidak percaya. Tidak percaya kepada liqa Allah, kepada liqa, bersua, bertemu, berjumpa dengan Allah. Qad khasira, sungguh betul-betul merugi orang ini. Kenapa merugi? Dia tidak berbekal, dia tidak bersiap, karena dia tidak percaya, karena dia menganggap hidup itu hanya sekarang. In hayatuna ila hayatud dunia, hidup kita hanya sekarang, sudah mati habis. Jadi mereka menganggap kalau sudah mati habis, seperti matinya binatang-binatang, ya habis. Nah, kita diajari tidak begitu. Kita diajari, dituntun untuk meyakini adanya kehidupan setelah mati, dan kesanalah tujuan akhir kita, namanya akhirat. Tujuan yang paling akhir adalah akhirat. Di dunia ini kita hanya mampir, bagaikan pengendara yang istirahat di bawah sebuah batang kayu. Habis penat dia berangkat. Begitulah kata Nabi SAW. Jadi keyakinan, kepercayaan kepada akhirat harus dikuat-kuatkan, dikokoh-kokohkan, diingat-ingat, dan diperingatkan supaya jangan terlena. Orang yang asyik dengan hidup pasti lupa kepada akhirat. Siapapun yang asyik hidup, karena kehidupan dunia ini sifatnya memperdaya, gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata kesenangan yang memperdaya. Ini makin asyik orang dengan dunia, makin tekun orang dengan dunia, maka dia makin lalai, makin lupa, makin lengah dengan akhirat. Dan dia reda dengan dunia ini. Merugi dia. Sebab dunia itu mengasyikkan, tapi juga menipu. Untuk itu harus diingat-ingatkan. Tugas para ulama, tugas para guru, para ustadz mengingatkan ini. Jangan lupa. Kita sedang di mana sekarang? Sudah sampai di mana? Umurnya berapa? Ketika dalam perjalanan, lama lagi tidak akan sampai. Tiba di bahasa orang Minang, labatanyo kabau kapidati. Lama oleh perhentian. Kita harus tanya-tanya. Umur sudah sekian. Kepada anak-anak yang kita bawa malam ini, termasuk anak yang ada di sini, ya, harus dikatakan kepada mereka, hidup ini akan berakhir dengan mati. Setelah mati kita akan berada di barzah, jasad kita di tanah, kemudian ada akhirat, kita akan hidup lagi, diciptakan jasad baru lagi, kita nanti akan dipanggil menghadap Allah. Ditanya, apa saja kerja kita dalam hidup? Semenjak anak-anak sudah tekankan ini, supaya mereka tahu kemana arah dia berjalan. Harus dijelaskan itu. Rukun iman tuh. Akibatnya orang kalau tidak diingat-ingatkan, dia asik hidup. Jadi asik hidup lupa mati, asik dunia lupa akhirat. Itu dia. Sehingga akibatnya dia tidak bersiap, dia tidak berbekal, dan dia tidak berkemas-kemas. Disuruh orang beriman tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surat Al-Hasyr ayat 10 tidak salah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Itu apa?
Allah mengingatkan kita kepada orang beriman, jangan lupa. Apalagi tidak percaya. Salah satu kerugian terbesar adalah orang yang mengingkari, tidak percaya bahwa dia akan bersua, akan bertemu, akan berjumpa dengan Allah yang telah menciptakannya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dilakukannya dalam hidup ini. Ini dalam surah Al-An'am dikatakan qad khasira alladziina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'ah baghtah. Ya, surah Al-An'am, hingga apabila datang kepada mereka kiamat baghtah, secara tiba-tiba. Karena mereka asik, mereka tidak sadar, kan? Katakan hatta, hingga apabila ja'at, datang kepada mereka sa'ah. Kiamat itu namanya sa'ah. Kenapa disebut kiamat itu sa'ah? Disebutkan oleh para ulama karena kejadiannya saat, dan saatnya sudah ditetapkan dan ditentukan. Tiba-tiba saja, tanpa aba-aba. Itulah saat-saat yang menakutkan, kiamat. Apabila datang kepada mereka saat kiamat yang datang secara tiba-tiba, mereka tidak siap. Ada yang datang tiba-tiba itu menakutkan. Pertama, apabila kita sedang asyik hidup, tiba-tiba mati, namanya mautul fuja'ah atau mautul faja'ah, mati tiba-tiba, mati sekonyong-konyong, kita tidak siap. Bagi orang beriman, bagi orang taat, bagi orang saleh, barangkali dia sudah punya bekal. Tapi celakalah orang yang tidak bersiap, yang tertipu karena dia menunggu dia masih sehat. Dia masih sehat, dia masih muda. Orang yang lebih tua daripadanya belum pergi lagi, atau merasa umur masih panjang. Ini tertipu oleh setan. Setan memperdaya dengan mereka, membisik-bisikkan bahasa lama lagi akan mati, umur masih muda. Mama kita, bapak kita belum mati lagi. Atau orang sudah sakit lama sekali belum mati, kita masih sehat, tertipu. Ini berbahaya nih. Tertipu. Lalu datanglah kematian itu baghtah, tiba-tiba. Apa yang baghtah? Tanpa apa-apa, tanpa sakit, tanpa ada penyebab-penyebab. Tiba saja mati, tak koleng saja. Syukur-syukur kalau kita mati sedang berbuat baik, sedang beramal saleh, sedang salat, sedang mengaji, sedang melakukan berbagai macam hal-hal yang baik. Mati kita husnul khotimah. Bagaimana kalau kita mati tiba-tiba saja, kita tidak berkah. Ini menakutkan. Yang kedua yang datang tiba-tiba itu kiamat. Kiamat itu datang tiba-tiba bagi orang yang tidak memperhatikan tanda-tanda. Padahal Allah telah menyampaikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW bahwa tanda-tanda kiamat itu ada. Faqad jaa asyratuha. Sungguh telah datang tanda-tanda kiamat. Bahkan sekarang sudah lama ada malah ustadz kita yang mengkhususkan diri dengan bicara tentang tanda-tanda kiamat, sehingga lekat pula nama beliau Ustaz Kiamat. Siapa? Akhir zaman. Sebenarnya siapa yang akhir zaman? Kalau dia Ustaz akhir zaman semuanya. Tapi karena beliau kaji beliau itu saja, kadang-kadang ya kadang-kadang lah, sehingga viral. Bagi orang beriman, dia sudah diberitahu ada asyarat, ada alamat, ada amarat, tanda-tanda, aba-aba, indikasi yang menunjukkan kiamat makin dekat. Sudah bermunculan sudah. Tapi bagi orang yang asyik hidup, yang ada di benak mereka hanyalah hidup, bahkan reda dengan hidup ini, waradu, mereka reda dengan hidup ini, sehingga mereka merasakan bahwa mereka rasa-rasa tidak akan mati. Orang-orang seperti inilah yang
datang tiba-tiba kematian itu mereka bahasa kitanya kelimpungan. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Surat Yunus surat ke-10 ayat 7. Yunus surat ke-10 ayat 7, innal ladzina yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yakni tidak percaya, tidak yakin bahwa dia liqa'ana, dia akan bersua, berjumpa dengan kami, bahkan radu bil hayatid dunya, bahkan mereka itu merasa puas dengan hidup dunia ini, watma'annu biha, dan merasa tentram dengan kehidupan ini. Hum an ayatina ghafilun, mereka itu lalai malah dengan ayat-ayat yang memperingatkan mereka. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat kembali mereka di neraka, bima kanu yaksibun, lantaran apa yang mereka usahakan. Ayat ini mengatakan orang yang reda dan merasa puas, merasa tentram dan merasa tenang hidup ini, sehingga dia habis-habisan untuk bagaimana supaya hidup itu nyaman, bahagia, tenang. Orang ini yang tidak siap, tidak berbekal. Bahkan tidak ada waktunya untuk bersiap dan berbekal. Malah ketika diperingatkan dia leceh. Itu dia. Kembali kita kepada surat sejarah tadi. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka terhadap persuaan, perjumpaan dengan Tuhan mereka itu kafir, ingkar, tidak percaya. Untuk itu katakan ya Muhammad, qul yatawaffa akan mewafatkanmu. Qul, katakan ya Muhammad. Kalau sekarang bukan Nabi Muhammad suruh, kita yang disuruh. Qul, katakanlah kepada orang seperti itu, akan mewafatkanmu. Yatawaffakum malakul maut. Orang kita biasa baca malaikat maut. Dalam kitab-kitab klasik disebut Israel. Cuma ada kaji-kaji di YouTube kita lihat membaca Israel sudah bin'ah, kita katanya. Biasa sajalah. Tidak kaji kita itu kan. Populer di kitab-kitab klasik namanya Israel. Walaupun tidak tercantum dalam Quran dan hadis Nabi, tapi sudah lama populer Israel. Dalam Quran namanya malakul maut. Bukan malaikat maut. Kalau malaikat banyak. Kalau satu malak, kalau banyak malaikah. Katakanlah ya tawaffa, yang akan mewafatkan kamu malakul maut. Alladzi wukila bikum, yang telah diserahkan, wukila, yang telah diserahkan oleh Allah kepada malakul maut itu untuk mencabut, mengeluarkan ruh dan nyawamu. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan. Ini ujung ayat. Kalau mati, semua orang percaya. Itu tidak tergantung kepada iman. Siapapun orang percaya mati. Kalau tidak percaya dia mati, tanda tidak pernah hidup. Kalau bahasa kitanya, betapa hebat pun kekafiran, kebangkangan, kedurhakaannya, tapi dia tetap yakin mati. Karena orang terdekatnya mati. Yang tidak dipercaya itu ada hidup setelah mati. Orang yang tidak percaya ada hidup setelah mati, orang ini yang tidak bersiap, yang tidak berbekal. Orang ini yang hidup semaunya, seakan-akan apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dikerjakannya, aktivitas apapun yang sedang dihadapinya, seakan-akan tidak dipertanggungjawabkan. Makin tipis keyakinan orang kepada hari saat mereka dikembalikan kepada Allah, berjumpa dengan Allah, maka orang itu makin tidak ada yang bisa memperingatkan kerjanya bahwa perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Kenapa orang sewenang-wenang
Kenapa orang zalim? Kenapa orang menindas, menipu, khianat? Kenapa orang membuat hal-hal yang bisa menyebabkan orang teraniaya, tersisa? Karena mereka tidak percaya atau kurang percaya kepada bahwa apa yang mereka lakukan pasti dipertanggungjawabkan. Makin dalam, makin mantap, makin kuat keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan ketika berjumpa dengan Allah, makin bisa membatasi kita, menghalang kita untuk melakukan apa saja yang akan mencelakakan kita. Sebab yang bisa menghalangi orang untuk buat maksiat, berbuat dosa, atau menghalangi orang-orang yang kuat, yang perkasa, yang berkuasa, orang yang dahif, yang punya, untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Kalau tidak ada iman, tidak. Sebab dia berkuasa, dia orang baga, dia orang kuat. Ini sarang macik tampuknya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi orang berkuasa, penguasa, orang kuat, orang baga, orang kaya, orang berpunya-punya itu kalau tidak punya iman, tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Dia akan berbuat semau-mau. Kalau bahasa kasawaknya, salamat paruitnya saya. Tidak peduli, mau tertindas, mau sakit, mau terenanya, mau tertipu. Bahkan yang suka viral-viral kejelekan orang sekarang ini tanda beriman. Memviralkan, menuduh, menuding, membuat berita-berita bohong, palsu, orang tidak percaya pada akhirnya. Kalau percaya tidak mau dia. Kalau percaya dia ada pertanggungjawaban bahwa sekecil apapun pekerjaan dan pertanggungjawab, tidak mau. Kalau yakin dia fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah atau mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun pasti akan dilihatnya hasilnya, balasannya, baik atau buruk. Itu yang bisa menghambatnya, menghalanginya, atau rem. Kalau tidak ada. Itu pentingnya kita beriman ke akhirat. Jadi kepada orang yang mengingkari hari perjumpaan dengan Allah, hari akhirat, pertanggungjawaban itu, yang mereka tidak percaya kalau sudah hidup ini mati, sudah mati hidup lagi, karena mereka menganggap, bahkan meyakini bahwa hidup ini hanya sekarang. Itu dalam Quran disebutkan surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 37. Bahkan ayat 36 sudah disebutkan hayhata lima tu'adun. Jauh sekali. Jauh sekali daripada kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu, bahwa nanti ada hari akhirat, ada hidup lagi. Wahai hata, tiba di bahasa kitanya tidak pun tunjuk. Kalian diancam-ancam bahwa nanti setelah hidup mati, setelah mati akan hidup, kemudian minta pertanggungjawab ada neraka. Hai hata. Karena mereka berkata, in hiya illa hayatunad dunya. Tidaklah dianya kehidupan itu melainkan hayatunad dunya, kehidupan kita dunia ini. Itu yang hidup. Namutu wa nahya. Kita mati di sini dan kita hidup di dunia ini. Wa ma nahnu bimautin. Dan kita tidak akan dibangkitkan, tidak akan dihidupkan lagi. Tidak ada ciptaan baru karena sudah hancur. Badan kita sudah dalalna, kita sudah lenyap masuk bumi dan sudah menjadi tulang, menjadi tanah lagi. Tidak ada hidup lagi. Itu kata siapa? Kata mereka yang tidak beriman. Sebab dalam benak mereka hidup itu sekali. Kita tidak boleh bilang hidup sekali, hidup dua kali. Mati dua kali, hidup dua kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Mati dua kali, hidup dua kali. Kenapa kamu ingkar, tidak percaya kepada Allah
Kuntum amwatan, kamu dulu kafir, kamu dulu mati, tidak hidup. Begitu ayatnya. Karena mereka memandang hidup hanya sekarang, sesudah itu habis, ya itulah. Maka slogan mereka, hidup hanya sekali. Kalau hidup sekali, ya habis, mati habis. Bagaimana cacing mati, ya habis. Kucing mati, ya habis. Anjing mati, ya habis. Habis, tidak ada cerita lagi. Jangan kita berpikir seperti itu. Tidak. Kamu nanti akan diwafatkan oleh malakul maut. Yatawaffakum malakul maut. Akan diwafatkan oleh malakul maut. Yang kepada malakul maut itu telah diserahkan tugas untuk itu oleh Allah. Di mana malakul maut itu dengan anggota-anggotanya, pembantu-pembantunya, telah Allah serahkan catatan yang akan meninggal. Konon kabarnya sekali setahun, wallahu alam. Dan konon kabarnya di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Kembali wallahu alam karena ulama berbeda. Andaikan ialah sekali tahun diserahkan. Andaikan kita tidak termasuk dalam catatan malaikat tahun ini, maka menjelang Ramadan besok kita tidak meninggal. Tapi andaikan nama kita ada di situ, ini catatannya sudah diserahkan. Jika kita pegang pendapat ini, siapa saja isi catatan yang akan meninggal setahun ini, kita tidak tahu. Tidak tahu. Tapi catatannya sudah ada. Sampai pula Ramadan besok. Di malam besok, Ramadan besok, di bulan Ramadan, di Lailatul Qadarnya, diberikan catatan yang setahun ke datang. Jadi kalau kita tidak sampai Ramadan belum mati, berarti tidak masuk catatan. Tunggu saja tahun depan. Bisa jadi masuk catatan. Yang penting kepada malaikat telah diserahkan. Wukila telah diserahkan kepada malaikat maut, malakul maut. Alladzi wukila bikum. Yang diserahkan kepada malakul maut itu untuk mencabut, mengeluarkan nyawa kamu. Pas waktunya, pas tempatnya. Karena kematian itu 4 kita yang tidak tahu. Waktunya kapan, tempatnya di mana, dalam keadaan apa, sebab apa. 4. Waktunya bila, tempatnya di mana, dalam keadaan sedang apa, penyebab apa, tidak tahu kita. Namanya misteri bagi kita. Tidak tahu kita. Nah, kita pun tidak tahu sekarang. Kita ini kapan? Kita di mana? Dalam keadaan sedang apa? Penyebab apa? Dan kematian itu akan menimpa semua orang. Yang kecil juga mati, yang muda-muda juga mati. Bahkan sekarang Indonesia banyak yang muda-muda mati karena motor atau ditembak karena begal, macam-macam. Itu namanya penyebab. Setelah itu, summa ila rabbikum turjaun. Kemudian ila rabbikum kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Turjaun, kamu akan dikembalikan. Rujuk, kembali. Asal kata turjaun, raja'a, rujuk, kembali. Kata-kata kembali berarti kita dari sana dulu. Kembali apa? Setelah kamu mati, dicabut nyawamu oleh malaikat, jasadmu sekarang masuk ke bumi, yang kamu katakan aidza dalalna fil ardi, jasad kita sudah hancur di bumi, ya, jasad kita hancur. Habis, hilang, denap, jadi tanah. Okelah. Tapi yang namanya kita, ruh, berada di barzakh. Berkali-kali disampaikan barzakh, tempat di mana ruh berada setelah berpisah dari jasad. Mati kita sekarang, ruh kita di barzakh, jasad kita di tanah. Jasad itu lama-lama hancur. Kemudian kiamat tadi, diciptakan jasad baru seperti ini. Umur berapa mati, bentuk siapa mati. Seperti itu pula nanti kita ciptakan jasad baru. Umur berapa mati, bentuk siapa mati, jasad baru kita seperti itu. Tidak bertukar. Itu makanya ketika hari kebangkitan itu kita saling kenal.
tapi tidak bisa saling membantu. Wala yas'alu hamimun hamima. Orang tidak akan bertanya kepada kawan kentalnya bagaimana keadaannya, tidak sempat. Yubassarunahum, hanya saling melihat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kesesaraan kehebatan hari itu. Kita kenal, kalau kita dibangkitkan di wilayah yang sama, di tempat yang sama, ketemu kita. Karena ini jasadnya seperti ini lagi, bentuknya seperti ini lagi, warnanya seperti ini lagi, panjang pendeknya seperti ini lagi, cuma tidak berbaju. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang digambarkan dalam hadis. Lalu roh yang berada di barzah diperintahkan masuk ke jasad barunya. Nah, ketika itulah dia yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liwara a'malahum. Kemudian digiring, dikumpul. Namanya turja'un, itu yang turja'un. Kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Karena kamu hidup di dunia itu ada misinya. Hidup kita tidak sama dengan binatang. Binatang itu hidup untuk kita. Allah ciptakan binatang untuk kepentingan kita. Boleh dimakan, boleh dipelihara, boleh dipakai. Mereka binatang-binatang itu bagi kita Allah ciptakan untuk kepentingan kita, supaya kita bisa hidup dunia melaksanakan aturan Allah. Allah ciptakan kita tidak sama dengan binatang. Kita diciptakan Allah untuk jadi khalifah, untuk melaksanakan aturan Allah di muka bumi ini. Allah perintahkan kita untuk di dunia menguasai bumi ini, melaksanakan aturan-aturan Allah. Nah, diturunkan kitab suci. Kitab suci. Turun kitab suci, dikirim Rasul untuk menjelaskan. Ini nanti yang akan diminta pertanggungjawaban. Dipanggil kita satu-satu, disidang, diadili. Sekecil apapun diminta pertanggungjawaban. Ketika itulah nanti khasira tadi, surah Al-An'am. Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'i. Sungguh merugilah, sebenar-benar merugilah orang-orang yang engkar, kafir, tidak percaya kepada perjumpaan dengan Allah itu. Kenapa merugi? Dia tidak bawa apa-apa. Karena apa yang kita peroleh di dunia ini hanya untuk hidup dunia, tidak boleh dibawa. Dalam surat Al-An'am, masih surat yang sama, surat Al-An'am, disebutkan dalam ayat 94, bunyinya walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhrikum. Artinya kira-kira begini, walaqad ji'tumuna, dan sungguh pasti kamu benar-benar akan datang menghadap kami furada, sendiri-sendiri. Baik ketika mati kita juga sendiri-sendiri, ketika berbangkit juga sendiri-sendiri menghadap Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kamu mula-mula pertama kali dulu sendiri-sendiri juga. La wa taraktum, lalu kamu tinggalkan ma khawalnakum, kamu tinggalkan di belakangmu ma khawalnakum. Khawalna apa yang telah kami berikan kepada kamu dalam hidup ini, namanya khawalna. Apapun yang telah kami berikan kepadamu dalam hidup ini, apapun dia, kamu akan taraktum, kamu tinggalkan dia wara'a zuhrikum, di belakangmu, tidak boleh bawa. Karena sesuatu yang Allah beri dalam hidup ini hanya untuk hidup. Kalau kita pandai memakainya untuk kepentingan akhirat, selamat kita. Kalau tidak, habis kita. Anehnya, orang asyik mencari sesuatu yang akan ditinggalkannya. Habis-habisan siang malam, tapi akan ditinggalkannya. Dia lupa, dia lalai mencari sesuatu, mengerjakan sesuatu yang akan dibawanya. Padahal semuanya pasti ditinggalkan. Dibawa pun tidak boleh. Kain kapan bukan kita bawa, orang yang ngasih. Kain kapan itu hanyalah untuk menutup.
sampai ke kubur. Namanya kafan. Arti kafan itu menutup. Kafan artinya menutup. Kain kafan, kain yang dipakai untuk menutup jasad. Jasad ditutup sampai ke liang lahat. Liang lahat dibuka lagi. Kenapa ditutup? Supaya nanti jangan nampak. Tutuplah. Berarti kain kafan itu tidak kita yang bawa, orang yang memakaikan. Kita tidak bawa apa-apa. Apapun yang kita pakai tanggalkan orang. Namanya taraktum ma khawalnakum wara'a zuhrikum. Al-An'am 94. Kamu meninggalkan apa saja yang kami berikan kepada kamu di belakangmu, tidak boleh bawa. Karena orang ini tidak yakin, tidak percaya akan bertemu bersua, berjumpa dengan Allah, tentu mereka tidak siap dan tidak mempersiapkan diri. Yang mereka persiapkan adalah untuk hidup sekarang, dan yang mereka persiapkan untuk yang mereka tinggalkan bagi orang hidup di belakang. Kita bikin kesimpulan karena terdengar orang azan. Kesimpulan gaji kita satu, keyakinan kepada hari akhirat yang disebut dengan hari perjumpaan dengan Allah, yang sering kita dengar ayat ini ketika Jumat subuh, ketika imam baca surat Sajdah. Harus dimantapkan, dikokohkan, dikuat-kuat dengan cara membaca, menyimak, mendengar kaji. Harus diingatkan. Sebab yang akan mengingatkan kita orang lain, di kita jarang teringat. Dalam kajian-kajian harus diingatkan ini, supaya sadar orang hidup kok mati nanti akan hidup lagi, akan dipertanggungjawabkan. Diingatkan. Jangan lari ketika orang mengaji itu. Orang tidak mau, agak malas orang mendengar kajian tentang akhirat. Entahlah, malas. Itu satu ya. Keyakinan, kepercayaan kepada hari hidup kembali yang disebut dengan hari perjumpaan dengan Allah harus dimantapkan, dikokohkan, dikuatkan dengan cara sering-seringlah mendengar kajian seperti itu, atau baca sendiri, atau pahami sendiri, atau renungkan sendiri. Itu. Yang kedua, setelah mati jasad kita hancur, tapi kita tidak. Kita, yaitu roh kita, berada di barzah. Kesimpulan ketiga, setelah kiamat diciptakan jasad baru oleh Allah yang menciptakan, sama seperti sekarang ini. Ciptakan jasad baru seperti sekarang ini. Lalu roh dimasukkan lagi, hidup lagi. Namanya kebangkitan. Kesimpulan keempat, setelah kita bangkitkan, kita digiring untuk berkumpul di hadapan Allah. Namanya di mahsyar, kita dikumpulkan di mahsyar, lalu dihisab. Itulah suasana perjumpaan dengan Allah, persuaan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal. Terakhir kesimpulannya, lalu kita saat itu nanti ada orang yang merugi, menderita, sengsara. Orang inilah yang menyesal-nyesal. Supaya kita jangan termasuk orang yang merugi, berbekalah, bersiaplah untuk hari itu. Semoga apa yang kita sampaikan berfaedah dan manfaat. Ditutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.